Anda kembali di Kabar Petang, pemirsa. Korban meninggal akibat keracunan ikan buntal bertambah menjadi 4 orang. Ya, korban keempat meninggal saat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Lumajang, Jawa Timur. Suasana duka kembali dirasakan keluarga besar pasangan suami istri Warodi dan Tumiasih, warga desa Purworejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang, Jawa Timur. Baru saja proses pemakaman anak kedua mereka, Khairul Rojikin, selesai dilaksanakan. Mereka kembali kehilangan nyawa anak pertama mereka, Khairul Huda. Khairul Huda meninggal setelah sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Lumajang. Rojikin dan Huda sama-sama meninggal setelah mengkonsumsi ikan buntal. Dengan demikian, jumlah korban meninggal akibat keracunan ikan buntal di Lumajang bertambah menjadi 4 orang. 8 korban lainnya masih menjalani perawatan intensif di Puskesmas Tempur Sari dan Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang. Kalau secara medis untuk ikan buntal ini mengandung racun atau seperti apa? Kalau menurut penelitian, ya. Cuman untuk lebih detailnya, kami masih mengkaji ulang dan ikannya masih dalam penyelidikan. Jadi dikirim ke sampelnya. Ikan buntal sebelumnya ditemukan salah satu korban meninggal saat memancing di pesisir pantai selatan Tempur Sari. Ikan hasil tangkapan tersebut kemudian diolah dan dikonsumsi bersama. Kepolisian sektor Tempur Sari telah mengamankan barang bukti berupa sisa daging ikan buntal olahan untuk diuji di laboratorium Polda Jawa Timur. Dari Lumajang, Jawa Timur, Syahwan Kamahina, TV One mengabarkan. Ya. Baik, selanjutnya jumlah ubur-ubur di perairan Paiton, Probolinggo, Jawa Timur kian hari kian bertambah. Invasi ubur-ubur itu juga berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan para nelayan. Hingga hari ini, ubur-ubur masih memenuhi perairan di dermaga Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Meski tidak mengganggu secara langsung, namun keberadaan ubur-ubur ini membuat nelayan terkena imbasnya. Ubur-ubur dalam jumlah banyak ini membuat ikan-ikan menjauh. Sejumlah pemancing yang biasanya mencari ikan di pelabuhan, kini nyaris tidak mendapatkan hasil. Begitu pula dengan para nelayan. Untuk bisa mendapatkan ikan, mereka harus berlayar lebih jauh ke tengah lautan. Dinas Perikanan dan Kelautan Probolinggo menyatakan sudah meminta Kementerian Perikanan dan Kelautan untuk meneliti invasi ubur-ubur ini. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut dari mereka. Untuk sementara waktu, Pemda setempat hanya mengeluarkan imbauan bagi nelayan. Di ubur-ubur ini yang mengganggu, itu yang kita sosialisasi kepada masyarakat. Misalnya, hati-hati kepada para pemancing. Itu ada ubur-ubur yang memang berbahaya, beracun, dan lain-lain. Kemudian bagi nelayan, kita sudah sampaikan kepada para nelayan, hindari atau menjauh untuk daerah menangkap ikan yang memang banyak ubur-uburnya. Karena ikan pun juga menghindar, itu nelayan sudah paham kok. Jumlah ubur-ubur terus bertambah dari waktu ke waktu. Mereka menduga serangan ubur-ubur ini dipicu banyaknya plankton di perairan Paiton. Suhu perairan yang lebih hangat juga diyakini menjadi penyebabnya. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Syahwan Kamahina, TV One mengabarkan. Selanjutnya, imigrasi menetapkan 5 pekerja warga Tiongkok sebagai tersangka. Kelimanya merupakan pekerja yang melakukan pengeboran di lahan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Insiden penerobosan lahan di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma akhir April lalu kini memasuki babak baru. 5 pekerja asal Tiongkok yang ditangkap saat melakukan pengeboran dalam proyek kereta cepat akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik imigrasi menjerat kelimanya dengan pasal pelanggaran keimigrasian. Mereka disangka menyalahgunakan visa sosial budaya untuk bekerja. Dari 5 warga negara asing memiliki visa kunjungan sosial budaya, sehingga yang bersangkutan sangat jelas berada di lokasi pekerjaan dan
bukti permulaan yang cukup sangat menunjukkan bahwa yang bersangkutan bisa dipersangkakan. Karena pelanggaran keimigrasian, kelima warga Tiongkok diancam hukuman 5 tahun penjara. Imigrasi juga mendalami penggunaan atribut militer oleh pekerja Tiongkok tersebut. Selain itu, dugaan kelimanya melakukan kegiatan mata-mata dikoordinasikan dengan otoritas intelijen. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ada 5 wisatawan yang kemudian tewas akibat memancing di Pulau Panjang, Kepulauan Seribu. Seperti apa informasi ini untuk Anda? Niatan 5 orang warga Jakarta untuk berlibur di Kepulauan Seribu justru berakhir dengan maut. Nasib naas tersebut dialami mereka saat memancing di Pulau Panggang. Saat itu, para korban menyewa sebuah kapal bersama 4 rekan mereka lainnya. Sesampainya di Pulau Panggang, 2 orang tinggal di pulau, sedangkan 8 lainnya termasuk pemilik kapal berlayar ke tengah laut. Namun saat mereka tengah tertidur, tanpa disadari, kapal dalam kondisi bocor. Akibatnya 6 penumpang yang tak bisa berenang tenggelam bersama kapal. Sedangkan 1 wisatawan dan pemilik kapal berhasil menyelamatkan diri. Jadi tidak tahu di mana posisi bocornya, tapi yang jelas itu sudah posisi tekanan air yang sudah lumayan tinggi sehingga tidak lagi sempat dilakukan upaya penyelamatan. 2 orang yang selamat ini, yang 1 berenang ke Pulau Panggang, yang 1 lagi mengapung dengan berpegangan pada kayu dari kapal. Tim SAR yang melakukan pencarian berhasil menemukan 5 orang korban, sedangkan 1 korban masih dalam pencarian. Kelima jenazah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diidentifikasi dan diotopsi. Dari Jakarta, Cynthia Ray, Yohanes Billy, TV One mengabarkan. PT Agung Podomoro Land Aris Wijaya telah menyerahkan diri ke KPK sekitar 1 jam yang lalu. Hingga malam ini, tim penyidik KPK terus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Arisman dan anggota DPRD DKI M. Sanusi. Langsung saja kita menuju gedung KPK. Di sana sudah ada rekan kami, Denny Swastika, yang akan mengabarkannya untuk Anda. Denny, benarkah Dirut PT Agung Podomoro Land sudah menyerahkan diri? Denny. Iya, Windy, betul sekali bahwa tadi sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, Presiden Direktur dari PT Agung Podomoro Land yang menjadi salah satu tersangka dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Kamis lalu datang ke KPK untuk menyerahkan diri beserta dengan kuasa hukumnya. Yang mana tadi kami pun sempat menanyakan langsung bagaimanakah berkenaan dengan kedatangan dia, apakah ini adalah merupakan bentuk dari dirinya menyerahkan diri kepada KPK, namun ini dirinya tidak enggan berkomentar kepada awak media berkenaan dengan kedatangan dirinya ke gedung KPK dan dirinya langsung masuk ke gedung ataupun ke lokasi tempat penyidikan berlangsung. Namun tadi dari juru bicara KPK pun sudah menyatakan bahwa memang dari Arisman Wijaya yang merupakan salah seorang tersangka, merupakan presidir dari PT Agung Podomoro Land, mengatakan bahwa hingga dirinya menyerahkan diri beserta dengan kuasa hukumnya datang ke KPK. Ini adalah dalam rangka sebagai dirinya adalah taat pada aturan untuk langsung menyerahkan diri bagaimanakah menjalani proses hukum yang berlanjut berkenaan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Kamis kemarin. Sementara itu juga berkenaan dengan salah seorang anggota DPRD yang bernama Muhammad Sanusi, hingga saat ini jika kita melihat bahwa ini sudah memasuki 1 kali 24 jam dari proses penangkapan yang berlangsung pada Kamis lalu. Namun hingga saat ini dari Muhammad Sanusi sendiri belum ada tandanya keluar dari gedung KPK. Dan apakah memang nantinya jika Muhammad Sanusi keluar dari gedung KPK, apakah akan dilakukan penahanan? Hingga saat ini kami dari awak media masih menunggu berkenaan dengan pengembangan dari penyidikan terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, dugaan suap reklamasi pantai di Jakarta Utara. Sementara itu juga, Windy, tadi pun dari KPK sudah mengkonfirmasi bahwa berkenaan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukannya sudah menetapkan ada 3 orang tersangka dalam kasus ini, yang mana yang pertama adalah Muhammad Sanusi yang merupakan anggota DPRD. Sementara itu tadi yang baru saja menyerahkan diri yaitu Presidir dari PT Agung Podomoro Land, yaitu Arisman Wijaya. Sementara satu lagi adalah Trinanto Priandoro yang merupakan ini adalah salah seorang pengembang dari swasta yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Dan dari KPK sendiri sudah melakukan
penggeledahan, salah satunya di gedung DPRD, beberapa ruangan sudah mulai digeledah, dan ada beberapa ruangan yang disegel. Salah satunya adalah ruangan dari Muhammad Sanusi sendiri. Selain dari ruangan Muhammad Sanusi, ruangan dari kakaknya yang merupakan Muhammad Taufik, yang merupakan wakil ketua DPRD pun turut disegel dalam penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK ini. Selain itu juga jika kita melihat bahwa Muhammad Sanusi sendiri adalah merupakan anggota DPRD yang sudah 2 kali periode menjadi anggota DPRD di DKI Jakarta. Yang pertama pada tahun 2009, sementara itu dia terpilih kembali di tahun 2014 kali ini, sehingga dan menjadi ketua dari Komisi D di DPRD DKI Jakarta yang merupakan bidang pembangunan di dalamnya. Dan menurut dari Agus Raharjo sendiri mengatakan bahwa dalam kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Kamis lalu ada indikasi bahwa dari PT APL ataupun Agung Podomoro Land ingin mempengaruhi dari anggota DPRD dalam rangka untuk mempengaruhi sistem perundang-undangan terkait dengan reklamasi, yang mana nantinya akan merugikan dari lingkungan ataupun menguntungkan bagi PT Agung Podomoro Land tersebut. Dan kami hingga saat ini masih menunggu bagaimanakah perkembangan lanjutan berkenaan dengan proses penyidikan lanjutan. Apakah memang nantinya dari ketiga tersangka ini akan dilakukan penahanan ataukah mungkin sebaliknya? Dan kita masih menunggu dan kami akan mengabarkan terus kepada Anda, Windy. Kami kembalikan di studio. Baik, Denny. Apakah Anda memiliki informasi apakah KPK masih akan melakukan penangkapan lainnya terkait kasus suap ini, Denny? Iya, Windy, selain dari kasus suap yang terjadi, khususnya pada Kamis lalu, terkait dengan dugaan suap proyek reklamasi di pantai Jakarta Utara, kami juga mendapatkan informasi bahwa KPK pun tadi sempat merilis ada salah satu kasus mengenai tentang kasus yang terlibat di sekitaran daerah Cawang, yaitu berkenaan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Brantas Adipraya terhadap Kejaksaan Tinggi Jakarta, yang mana dalam kasus operasi tangkap tangan ini ada 3 orang tersangka yang diamankan. Yang pertama adalah berinisial SWA yang merupakan direktur dari keuangan PT Brantas Adipraya. Sementara itu ada juga yang berinisial DPA yang merupakan sekretaris dari senior manajer maksud kami dari PT Brantas Adipraya, dan satu lagi dari pihak perantara yang menjadi ataupun yang disebut bernama Marudut yang baru saya tadi sempat dilakukan ataupun sudah menggunakan rompi oranye dan ditahan oleh penyidik KPK. Dan kasus tersebut ada dugaan bahwa dari PT Brantas Adipraya akan melakukan penyuapan terhadap Kejaksaan Tinggi untuk meloloskan kasus yang sementara saat ini sedang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan dalam proses penangkapan ini ada sejumlah uang yang diamankan, yaitu sekitar 148 miliar US dollar yang diamankan oleh pihak KPK sendiri terkait dalam kasus ini. Dan hingga saat ini dari pihak KPK pun terus melakukan penyidikan untuk mengungkap secara langsung bagaimanakah nanti, apakah memungkinkan adanya tersangka-tersangka terbaru terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan pada hari Kamis lalu kemarin, meski dari 2 kasus yang berbeda ini. Windy. Terima kasih Denny Swastika atas laporan Anda langsung dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi.